Tidak ada satupun yang mau tanding. Timnas Malaysia sampai ditolak 8 negara untuk uji coba. Oke teman-teman, kali ini aku mau mereact video dari channel Hutuni No Hoak. Jangan lupa di subscribe sini teman-teman ya. Itu tadi cuplikannya. Ada 8 negara yang menolak ajakan uji coba Malaysia. Dan siapa 8 negara itu? Kita lihat video lengkapnya teman-teman. Tidak ada satupun yang mau tanding. Timnas Malaysia sampai ditolak 8 negara untuk uji coba. Saya akui juga beberapa kesukaran. Pertamanya semua pasukan membuat persediaan masing-masing. Jadi kepentingan pasukan tu mungkin menyebabkan mereka bukan menolak tu perkara tak main, mungkin dia ada komitmen lain yang terpaksa mereka ni untuk kepentingan pasukan mereka. Jadi kita pun faham masalah itu sebab kita nampak sukar untuk mendapat pasukan-pasukan ini. Dan sampai pasukan yang bawah kita pun kita nak dapat pun sukar. Kasiannya timnas Malaysia ngajakin uji coba tapi nggak ada negara lain yang mau. Kasian banget nih timnas Upin Ipin. Salah satu petinggi Federasi Sepak Bola Malaysia bilang gini, kita sudah meminta kepada 4-5 negara untuk menjalani laga uji coba, tapi semuanya menolak. Fans Malaysia dan Cina menuduh PSSI berkolusi dengan FAT terkait proses naturalisasi pemain keturunan Eropa. Karena Malaysia dan Cina mengalami kesulitan dalam kasus serupa. Fan Malaysia merasa tidak adil karena FIFA menerima pemain naturalisasi Indonesia dengan hubungan kakek nenek dari Indonesia, sementara permohonan serupa dari Malaysia ditolak. Nah, poin yang nomor 4 ini pun menjadi kontroversi kawan. Forum Malaysia juga mempertanyakan bagaimana pemain naturalisasi Indonesia yang keturunan Jawa terlihat seperti orang Eropa. Nah, ini kan jadi terlihat lucu kawan ya. Masa misalnya orang Jawa menikah dengan Eropa lalu nggak boleh mirip orang Eropa, kan lucu kawan ya. Menikah dengan Eropa ya mungkin bisa kemungkinan mirip dengan Eropa, atau mirip orang Jawa ya ada kemungkinan untuk itu. Masa harus dijelaskan juga. Langkah aneh Malaysia hingga ditolak lawan di FIFA Matchday Oktober. Timnas Malaysia hanya dapat 1 lawan di FIFA Matchday Oktober. Strategi Malaysia, dalam hal ini Asosiasi Sepak Bola Malaysia, FAM, pada proses mencari lawan terbilang aneh. Timnas Malaysia sudah memastikan diri menghadapi Selandia Baru di Auckland pada 14 Oktober mendatang. Namun laga lawan Selandia Baru adalah satu-satunya laga resmi di bawah FIFA yang bakal mereka mainkan di FIFA Matchday kali ini. Menurut laporan berita harian, ada 8 negara yang menolak bertanding dengan Malaysia di bulan Oktober. Negara-negara yang menolak juga berasal dari kawasan Oseania seperti Kepulauan Solomon, Fiji, Tahiti, Kaledonia Baru, Vanuatu, dan Papua Nugini. Kenyataan ini jelas menimbulkan kesimpulan bahwa FAM mengambil langkah aneh di FIFA Matchday Oktober. Mereka melakukan lawatan ke Oseania dengan harapan bermain 2 pertandingan, padahal di saat bersamaan zona Oseania sedang melangsungkan laga kualifikasi Piala Dunia. Jendela FIFA Matchday di bulan Oktober adalah 7 hingga 15 Oktober. Namun laga babak kedua kualifikasi Piala Dunia zona Oseania digelar pada 10 hingga 12 Oktober. Hal itu otomatis menyulitkan negara-negara Oseania lainnya untuk menerima tantangan duel lawan Malaysia. Sebagai contoh, Kaledonia Baru versus Papua Nugini dan Kepulauan Solomon versus Fiji digelar pada 10 Oktober. Selandia Baru versus Tahiti dimainkan pada 11 Oktober, sedangkan Vanuatu versus Samoa berlangsung pada 12 Oktober. Lantaran slot yang sudah terisi untuk laga Malaysia adalah lawan Selandia Baru pada 14 Oktober, otomatis slot 1 laga lainnya adalah pertandingan yang bisa dilangsungkan sebelum momen itu, semisal dari tanggal 7 hingga 10 Oktober. Namun lawan-lawan yang akhirnya menolak Malaysia tentu tidak mau ambil risiko, seperti kelelahan atau cedera pemain. Pasalnya mereka akan menghadapi laga yang lebih penting dalam upaya memburu tiket Piala Dunia dibanding hanya duel uji coba lawan Malaysia. Sedangkan Selandia Baru bisa menerima duel lawan Malaysia karena laga itu dilangsungkan pada 14 Oktober, 3 hari setelah duel yang mereka mainkan di kualifikasi Piala Dunia.
Walaupun terancam tak punya jeda istirahat yang cukup, setidaknya Selandia Baru sudah memainkan laga yang lebih penting terlebih dulu. Timnas Indonesia tanding di kualifikasi Piala Dunia 2026, Malaysia ditolak 8 negara untuk uji coba. Kasihan, Timnas Indonesia akan bertarung dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda bakal menjalani 2 laga krusial pada grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Oktober ini. Tim asuhan Shin Taeyong tersebut dijadwalkan bersua Bahrain di Bahrain National Stadium. Rifa, Kamis, 10 Oktober 2024, malam waktu Indonesia Barat. Setelah itu, Timnas Indonesia bersua Cina di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao, 15 Oktober mendatang. Namun, nasib berbeda dijalani tetangga Indonesia, Timnas Malaysia. Pasukan Pau Marti Vicente tersebut hanya akan menjalani 1 laga resmi pada FIFA Matchday Oktober ini, yakni melawan Selandia Baru. Rencananya, duel kedua tim bakal bergulir di North Harbour Stadium, North Shore, Selandia Baru, Senin, 14 Oktober 2024. Baru-baru ini, media Malaysia, Berita Harian Online, mengungkapkan fakta yang menarik. Sebelum mendapatkan Selandia Baru, ada 8 negara yang menolak melakukan uji coba dengan Timnas Malaysia. Itulah teman-teman, setelah videonya kita tonton bersama, ada 8 negara yang menolak ajakan Malaysia untuk bermain uji coba, dan semua negara itu dari Oseania. Itu negara yang kecil-kecil teman-teman negaranya. Ada Vanuatu, ada Solomon, ada Fiji, ada Kaledonia Baru, ada Papua Nugini, ada Tahiti. Semua menolak ajakan Malaysia untuk bermain uji coba teman-teman. Sedangkan mungkin negara Asia Tenggara yang lain mungkin juga akan menolak ajakan uji coba negara Malaysia teman-teman. Mungkin dianggap tidak ada gunanya, lebih baik bermain di liga-liga yang penting seperti Indonesia, yang diutamakan adalah Piala Dunia. Jadi seperti Indonesia jelas gak mau kalau diajak main uji coba dengan Malaysia, karena Indonesia yang diutamakan dan dikejar adalah Piala Dunia. Jadi nanti kalau mau ajakan Malaysia, kalau seperti Indonesia sendiri pasti ruginya kalau cedera melawan Malaysia, Timnas Garuda tidak bisa main di Piala Dunia teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengunjungi channel kami, dan jangan lupa subscribe channel kami teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.